Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami bagi Bapak Ibu yang lain yang mungkin baru hari ini ikut ibadah bersama kami dalam ibadah live streaming kami hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung dan selamat beribadah buat jemaat Tuhan yang ada di GBI WC Lato Manten. Saya berharap hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan selalu. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, seperti biasa kita berdoa buat ibadah ini agar ibadah kita hari ini adalah ibadah di mana Tuhan berkenan untuk hadir di rumah kita, melawat kita dan menjamah kita dan memberkati kita di rumah. Tuhan juga menolong kita agar PC, laptop atau handphone apapun yang kita pergunakan, baik jaringan, pulsa, dan lain sebagainya, mendukung sehingga kita benar-benar menikmati suasana surgawi di rumah kita dalam ibadah hari ini. Hari ini kita akan dilayani oleh Reverend Nathan Jurnawan, seorang mentor dan hamba Tuhan yang luar biasa dengan membawa tema kemana kita pergi setelah kita mati. Sebelumnya kemarin kita satu hati berdoa bersama buat ibadah kita hari ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa di siang hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kami sudah ada di penghujung bulan Mei. Tuhan sudah tolong kami, menolong kami dan memampukan kami. Kami ada hari ini semua karena berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Hari ini diberkati kami pergunakan untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Urapi kami semua Bapa, kuduskan hati pikiran kami. Kuduskan rumah kami, handphone kami, PC, laptop, apa sepun semua itu dikuduskan Bapak sehingga kami boleh layak menerima berkat Tuhan dalam ibadah hari ini. Melalui live streaming kami hari ini, kami dijamah, ditolong di dalamnya Bapak. Ketika kami membuka hati kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan, membuka hati kami buat firman-Mu, kami boleh menemukan cara-Mu, kehendak-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami serahkan semuanya ini dari awal sampai selesai ke dalam tangan Tuhan sehingga kami boleh diberkati dalam ibadah hari ini. Terpujilah nama-Mu. Mulai ibadah kami hari ini Minggu tanggal 30 Mei 2021 dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji Tuhan dan mau dilawat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Engkau
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Ya Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi, seperti biasa kita terus setiap minggu mendoakan anak-anak kita. Dan Bapak Ibu yang tadi sudah mendengar pujian yang ada, kita dilawat dalam pujian yang ada. Hari ini pujian kitanya sadu-sadu dulu ya. Pujiannya kita slow. Kenapa? Karena kita mau belajar tentang kemana kita pergi setelah kita mati. Amin. Segala sesuatu kita harus tahu sehingga kita pergunakan semua itu dengan baik. Anak-anak, di mana semua ini? Apa kabar semua? Masih di mana? Di tempat tidur? Masih jungkir-jungkir atau masih di mana nih?
Mari Bapak Ibu kita sama-sama satu hati berdoa buat mereka. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur Bapa dan berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena tuntunan Tuhan. Bersama dengan orang tua yang ada, kami sama-sama membawa anak-anak kami di hadapan hadirat Tuhan. Kami taruhkan anak-anak kami, tubuh, jiwa, roh mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka selalu aman dalam lindungan Tuhan. Kami sama-sama berkata kepada anak-anak kami, anak-anak yang sehat, anak yang pintar, anak yang cerdas, anak berhasil, anak memuliakan nama Tuhan. Roh takut akan Tuhan itu ada dalam kehidupan anak kami. Menjamah dan menolong mereka Bapa. Pagari mereka selalu, tutup bungkus mereka selalu. Jika Tuhan jumpai dalam kehidupan mereka saat ini ada yang lemah dalam kelemahannya, dalam tubuhnya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan, sembuhkan, biar mereka tetap sehat selalu Bapa. Jamah juga dan tolong juga anakmu yang sedang hamil, baik Lauren sedang hamil, Tuhan tolong Bapa agar hamilan anak dalam kandungannya dapat lahir dengan baik dan tanpa kekurangan satu apapun. Penyertaan Tuhan sempurnanya adanya dalam kehidupan Lauren dan juga keluarga ini Bapa. Berkati anak-anakmu yang punya baik Mega, Agnes dan Bu Vivi. Anak-anak ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna Bapa, sehingga anak-anak ini selalu sehat selalu. Anak-anak kami di luar kota sana, biar ya Tuhan tolong juga, Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Orang tua yang mendidik, membina mereka juga, beri mereka hikmat, roh kesabaran, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka mendidik anak-anak ini dengan kasih, dengan hormat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersama-sama dengan orang tua yang ada, kami memberkati anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita percaya katakan amin. Adik-adik, selamat beribadah di ibadah live streaming sekolah minggu yang sudah disiapkan oleh Kakak Rianita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nathan Jurnawan. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita boleh dikuatkan, kita dibawa untuk terus mengerti tentang arti kehidupan kita, kemana kita pergi setelah kita meninggal. Segala sesuatu kita harus siapkan, sehingga kita temukan jawabannya dan kita tetap setia kepada Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Pendeta Nathan untuk memberitakan firman Tuhan bagi kita semua. Salam. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, terlebih dulu kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Engkau tetap menyertai, tetap memimpin kami. Sehingga sesi demi sesi pelajaran sudah kami ikuti. Dan hari ini kami masuk ke sesi yang kelima tentang kemanakah manusia akan pergi setelah meninggal dunia ini. Mohon Tuhan tuntun kami, pimpin kami, karena kami ingin belajar tentang misteri setelah kematian. Supaya dengan mengetahui kemana kami akan pergi, maka kematian bukan hal yang menakutkan lagi bagi kami, tapi kami akan hadapi dengan iman, hadapi dengan kelapangan dada. Terima kasih Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus untuk mencerahkan dan juga menerangkan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa mengenal hidup manusia ini adalah satu tema besar. Nah, kemudian dari tema ini saya bangun lagi menjadi 6 subtema atau judul. Yang pertama, dari mana asal-usul manusia? Yang kedua, nenek moyang manusia jatuh dalam dosa. Yang ketiga, bagaimana solusi menyelesaikan dosa manusia? Yang keempat, apa makna dan tujuan hidup manusia? Dan yang kelima, kemana manusia akan pergi setelah mati? Dan yang keenam, pro dan kontra pembakaran mayat. Nah, pelajaran yang akan kita kupas pada hari ini adalah pelajaran yang kelima. Kemana manusia akan pergi setelah mati? Nah, ketika saya mempersiapkan materi ini, tanpa terasa ternyata terus berkembang, sehingga
Terpaksa saya jadikan 2 sesi pertemuan. Padahal rencana saya itu hanya 1 kali pertemuan, yaitu kemana manusia akan pergi selesai. Nah, ternyata setelah masuk ke dalam dunia roh, lalu kita gali dengan dasar-dasar ayat Alkitab, ternyata banyak misteri, banyak rahasia. Ketika saya kupas terlalu singkat, mungkin Bapak Ibu akan sulit menangkapnya. Jadi saya jadikan 2 kali pertemuan, hari ini tanggal 30 Mei dan juga minggu depannya tanggal 6 Juni 2021. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan kita. Kemana manusia akan pergi setelah mati. Dan yang akan kita kupas pada saat ini adalah bagian yang pertama. Oke, siap ya? Sudah? Katakan kepada teman Anda, keluarga Anda yang ada di samping Anda sudah siap berangkat? Kita akan kupas. Pada pertemuan awal sudah kita pelajari bahwa manusia itu dibentuk dari 3 unsur. Ini pelajaran lalu, tapi supaya terkoneksi, jadi saya ulang sedikit agar nyambung dengan bahan pelajaran ini. Manusia terdiri dari 3 unsur, ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Okay. Nah, ketiga unsur inilah yang membentuk manusia secara utuh. Kita lihat dulu dasar ayat Alkitabnya tentang adanya ketiga unsur di dalam diri manusia. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nampak di sini Bapak Ibu? Perhatikan kata yang akan saya buat klip supaya lebih terfokus ke sana. Di sini dikatakan di dalam diri satu manusia, seorang manusia, baik saya maupun Bapak, kita memiliki ketiga unsur ini, yaitu adanya tubuh, yang kedua adanya jiwa, dan yang ketiga adanya roh. Nah, ketiga unsur inilah yang membentuk kita sebagai manusia yang hidup, makhluk yang hidup. Nah, ketiga unsur inilah yang sudah saya kupaskan bagaimana proses terbentuknya. Oke, tapi saya akan ulang sedikit di bagian awalnya. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, di dalam ayat berikut ini, penulis kitab Ibrani juga memisahkan dan membedakan antara jiwa dan roh manusia. Karena di dalam Alkitab itu ada ayat-ayat terkesan seakan-akan ada 2 unsur, yaitu tubuh dan roh. Okay? Nah, tapi ada ayat lain yang jelas sekali mengatakan ada tubuh, jiwa, roh. Nah, kemudian di ayat Ibrani ini menegaskan 2 unsur itu dipisahkan antara jiwa dan roh. Nah, tubuh tidak dimasukkan di sini karena yang akan dikupas pada saat ini adalah memang jiwa dan roh. Jadi yang tidak mengupas tentang tubuh. Kita lihat Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Perhatikan kalimat yang saya cetak merah dan diberi garis bawah. Jiwa dan roh. Nah, jiwa dan roh ini di tengah-tengah itu ada kata dan, bukan atau. Kalau atau berarti jiwa dan roh itu menyatu. Dengan kata lain, jiwa adalah sebutan lain daripada roh. Tapi di sini dengan jelas dikatakan jiwa dan roh artinya memang ada 2 unsur yang berbeda. Sama seperti sumsum dengan sendi adalah 2 bagian tubuh yang berbeda. Karena ada kata dan itu. Bapak Ibu yang saya kasihi, nah jiwa, tubuh, jiwa, dan roh. Dari ketiga unsur ini, yang tampak atau yang kelihatan itu adalah tubuh jasmani yang terdiri dari kulit kita, tulang, lalu tulang ini dibalut lagi dengan daging. Setelah itu ada organ-organ tubuh, ada jantung lah, ada hati lah, ada mata lah, kemudian ada paru-paru dan macam-macam organ-organ yang ada di dalam tubuh berdasarkan fungsi yang berbeda-beda. Oke. Kemudian ada urat
lalu ada syaraf, ada darah, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang membentuk manusia secara utuh. Kalau kita mau uraikan satu bagian demi satu bagian, fungsi-fungsinya, kayaknya 2 hari pun tidak akan selesai dikupas. Dan itu bukan porsi atau bagian saya, tapi bagian ahli anatomi tubuh manusia. Nah, saya hanya mau ngupas secara garis besar tentang ketiga unsur ini. Dan ketiga unsur ini mulai terbentuk adalah ketika Allah menciptakan manusia. Tuhan Allah itu membentuk postur tubuh manusia. Nah, setelah postur tubuh selesai dibentuk, itu masih tanah, Bapak Ibu, masih materi. Setelah itu Allah hembuskan nafas hidup ke dalam tubuh itu sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Dan ketika Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam tubuh manusia itulah, maka saat itu pula Allah memasukkan 2 unsur, ada jiwa dan ada roh. Nah, yang tampak, yang kelihatan itu adalah tubuh. Sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah roh dan jiwa. Namun, walaupun tidak tampak, kita bisa buktikan adanya roh manusia di dalam tubuhnya. Oke? Sesuatu yang tidak tampak bukan berarti tidak bisa dibuktikan. Setuju Bapak Ibu? Banyak hal yang tidak tampak, tapi kita bisa buktikan keberadaannya, seperti angin. Siapa yang pernah melihat angin? Warnanya apa? Bentuknya apa? Kemana dia datang, kemana dia pergi? Tapi siapa yang bisa menolak bahwa angin itu ada? Padahal angin tidak kelihatan, betul tembus pandang. Teropong setajam apapun, teropong bisa melihat virus yang begitu kecil, tapi nggak bisa melihat angin. Tapi angin itu ada. Nah, sama juga roh di dalam tubuh manusia. Kita yakin itu ada dan bisa dibuktikan. Kita lihat 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang ada di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dirinya? Demikian pula tidak ada orang lain yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Oke? Nah, perhatikan di sini, roh manusia itu ada di dalam tubuh manusia, ada di dalam diri manusia. Artinya, kita itu hidup karena ada roh di dalam diri kita. Karena itu, dengan gampang sebenarnya kita buktikan adanya roh di dalam diri manusia. Ketika ada roh, maka di dalam juga ada jiwa di dalam diri manusia. Nah, pada saat penciptaan, Allah membentuk postur tubuh manusia dari tanah liat. Dibentuk nih seperti anak kecil main boneka-boneka tanah. Oke? Nah, ini sebenarnya pelajaran yang lalu saya kutipkan kembali. Setelah Allah setelah selesai Allah menciptakan, membentuk postur itu, lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam tubuhnya. Pada saat itulah Allah memasukkan 2 unsur di dalam tubuh manusia. Kita baca di Kejadian 2 ayat 6 dan 7. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perhatikan, saya akan memberikan penggalan dan saya akan berikan klip-klip. Membentuk manusia dari debu tanah. Artinya, postur tubuh manusia sudah selesai dibentuk. Tapi itu masih materi yang belum ada kehidupan. Lalu kapan kehidupan itu terjadi? Perhatikan kalimat yang saya klip. Setelah itu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nah, pada waktu Allah menghembuskan nafas hidup, sekaligus Allah memasukkan ada jiwa, ada roh di dalam tubuh itu, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Bisa tangkap di sini? Nah, dari ayat ini kita sudah bisa buktikan adanya jiwa dan roh di dalam diri manusia. Buktinya bagaimana? Yaitu ketika jiwa dan roh sudah keluar dari tubuh seseorang, meninggallah ia, kembali lagi jadi mayat. Betul? Jadi materi. Okay? Nah, walaupun kalau materi awalnya itu hanya postur tubuh tanah, nah materi kalau kita saat ini setelah meninggal adalah mayat, jasad. Yang tadi saya katakan terdiri dari berbagai macam unsur. Ada kulit, ada daging, tulang, dan lain sebagainya. Itu materi yang awalnya dibentuk dari tanah liat. Berarti, di dalam diri kita ada roh dan ada jiwa. Ketika roh dan jiwa keluar dari tubuh, kita sudah jadi mayat. Jadi sederhana membuktikannya, betul?
Oke. Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi, kita bisa hidup hari ini karena ada nafasnya Allah, ada roh Allah yang dihembuskan ke dalam diri kita. Untuk lebih jauh, di Kejadian 2 ayat yang ke-7 ini kita bandingkan dengan kitab Ayub. Ayub 27 ayat yang ketiga. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Jadi rupanya waktu Allah hembuskan ke dalam hidungnya, roh Allah dimasukkan. Sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Karena di dalam diri manusia itu ada hembusan roh Allah, maka manusia bisa berinteraksi dengan Allah. Karena dia yang menciptakan kita. Lalu Ayub pasal 33 ayat yang keempat. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi jelas ya, apa yang dikatakan oleh Ayub seperti penjelasan di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Roh Allah membuat nafas, telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Artinya ketika Allah menghembuskan nafas hiduplah, manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Adam. Ya, Adam. Jadi Adam menjadi makhluk hidup ketika roh Allah dimasukkan ke dalam tubuhnya. Berarti mudah sekali bagi kita untuk membuktikan apakah dalam diri manusia itu ada roh atau tidak. Buktinya adalah ketika roh itu keluar dari tubuh, maka manusia akan kembali menjadi tubuh jasmani tanpa kehidupan. Hal ini jelas sekali dikatakan oleh penatua Yakobus di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Kita lihat apa yang dikatakan Yakobus. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan, perbuatan adalah mati. Nah, kalimat pertama yang dikatakan oleh Yakobus, tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi, begitu roh keluar dari tubuh kita, maka kita mengalami kematian. Kita menjadi mayat. Berarti yang menghidupkan tubuh jasmani kita adalah roh yang ada di dalam diri kita. Bisa tangkap Bapak Ibu ya? Nah, karena saya sedang menguraikan ketiga unsur itu. Ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Nah, roh itulah yang menghidupkan tubuh jasmani. Lalu jiwa, kemana? Jiwa, perannya seperti apa? Nah, kita akan kupas di bagian bawah di sini. Harap Bapak Ibu bisa ikuti sampai selesai karena ini sangat menarik. Karena mengupas, mengungkapkan suatu rahasia tentang kehidupan manusia. Khususnya setelah kematian. Kita lihat pembuktian lain tentang adanya kehidupan yang karena roh kita. Lukas pasal yang ke-8 ayat 52 sampai 53 dan ke bawahnya. Ayat 52. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati tetapi tidur. Mereka mentertawa, ayat 53, mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Perhatikan kata yang ingin saya tekankan di bagian ini. Anak itu telah mati. Oke, telah mati. Kenapa anak itu mati? Ya mungkin karena jatuh sakit atau apa. Oke, meninggal. Penyebab dia meninggal adalah rohnya keluar dari tubuh. Nah, kalau rohnya itu masih ada di dalam tubuh, berarti dia belum mati. Mungkin sakit berat, sakit keras. Oh iya betul. Tapi yang menyebabkan dia menjadi mayat, mati, karena roh itu keluar dari tubuh. Penyakit itu hanya sebagai media yang mengakibatkan roh itu keluar dari tubuh. Nah, lalu bagaimana tindakan Tuhan Yesus untuk menghidupkan anak ini? Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Perhatikan baik-baik. Di ayat 53 dikatakan anak itu telah mati. Karena
Rohnya keluar dari tubuh. Nah, tindakan yang Tuhan Yesus lakukan adalah mengembalikan roh anak itu. Perhatikan kata yang kedua. Maka kembalilah roh anak itu. Artinya, roh yang sudah keluar dari tubuhnya. Karena Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, dia punya otoritas. Roh yang sudah keluar dari tubuh, kita kan nggak tahu kemana ini rohnya, oke? Tapi Tuhan tahu. Dia ambil kembali. Dan saya yakin itu roh anak itu nggak mungkin roh yang lain lah, oke? Roh anak itu ditarik lagi dari dunia roh, dimasukkan ke dalam tubuhnya. Begitu dimasukkan, langsung seketika itu juga ia bangkit berdiri. Artinya, begitu roh itu masuk kembali ke dalam tubuh, dia hidup kembali. Nah, inilah yang membuktikan bahwa di dalam diri manusia itu ada roh. Walaupun orang-orang ateis itu tidak percaya, tapi fakta ayat ini kan sudah sangat jelas bahwa manusia bisa hidup karena ada roh di dalam dirinya. Sedangkan orang ateis tidak percaya adanya roh itu. Oke. Suatu saat kita pasti mati. Siapapun Anda, sehebat apapun Anda, sekaya apapun Anda, setinggi apapun jabatan Anda, baik di masyarakat maupun di negara, suatu saat tanpa kecuali kita akan mati. Bukan hanya akan, tapi pasti mati. Kalau akan itu masalah waktu, kalau pasti itu berarti tidak bisa dihindari. Karena kematian itu adalah ketetapan Allah. Artinya manusia tidak mungkin melawan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Oke? Tidak bisa menghindari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi jelas ya, kematian adalah ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah itu hanya berlaku satu kali untuk semua orang. Kecuali kasus tertentu. Misalnya anak tadi yang meninggal. Tuhan kembali berikan kesempatan dia hidup. Artinya dia mengalami kematian pasti dua kali dong. Kematian pertama sudah terjadi, Yesus bangkitkan lagi. Dan suatu saat anak itu akan bertumbuh besar menjadi tua dan pasti meninggal juga. Tapi secara umum, secara universal, lepas dari konteks kasus khusus, semua manusia ditetapkan mati satu kali. Karena manusia hanya memiliki satu roh. Tidak ada roh cadangan. Nah, kematian itu merupakan akibat dari dosa manusia. Kenapa kita akan harus mengalami kematian? Penyebabnya adalah dosa. Lihat di Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dari debu kembali menjadi debu. Bapak Ibu. Nah, dari sini kita tahu ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah tidak pernah menegaskan manusia akan mati. Nah, kapan kematian itu terjadi? Di dalam Kejadian pasal 3. Karena nenek moyang manusia melanggar firman Tuhan, memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, maka sebagai kutukan, sebagai sanksi, sebagai hukuman, manusia akan mengalami kematian. Dari tanah kembali ke tanah. Jadi jelas ya, itu adalah akibat dari hukuman dosa. Kita lihat hidup manusia ini ada dua tahapan. Kita lihat dua tahap kehidupan manusia. Tahapan yang pertama adalah di dunia. Oke? Tahapan ini, saat ini sedang kita jalani, adalah tahapan yang pertama. Sedangkan tahap yang kedua adalah di akhirat. Jadi ada dua tahapan ya. Nah, tahapan di dunia kita mengalami penderitaan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa hidup di dunia itu memang penuh dengan penderitaan. Nabi Musa pernah mengatakan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, jika kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Hidup manusia cepat berlalu
penuh dengan penderitaan. 70-80 tahun yang paling menonjol itu adalah penderitaan. Setelah itu melayang lenyap, artinya sia-sia. Itulah gambaran kehidupan manusia. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu akhirat. Oke. Kita menghadapi masalah lagi, yaitu adanya penghakiman. Seperti yang ditegaskan di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27. Berarti hidup ini berakhir bukan berarti selesai. Kita masih harus menghadapi penghakiman dari Tuhan. Karena itu, kita sudah hidup menderita di dunia. Jangan sampai kita tidak lolos dari penghakiman Tuhan. Anda boleh saja alami penderitaan di dunia atau di tahap pertama ini. Bisa saja kita alami. Engkau gagal di dalam bisnis, gagal di dalam rumah tangga, gagal di dalam pendidikan, gagal di dalam berbagai macam usaha. Boleh dikatakan ada hidupnya hancur-hancuran, menderita. Engkau mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Boleh saja. Namun, jangan sampai Anda mengalami penderitaan di tahap yang kedua, yaitu di akhirat. Kenapa saya katakan demikian? Karena penderitaan di dunia ini sementara. Berapa lama sih Anda hidup? 50 tahun? 100 tahun? Agaknya hari ini untuk mencapai umur 100 tahun itu sudah agak susah. Katakanlah Anda hidup 100 tahun, Anda menderita 100 tahun. Ini hanya waktu yang tentatif, waktu yang singkat. Tapi kalau engkau mengalami penderitaan setelah kematian ini, setelah engkau dihakimi tidak lolos, maka penderitaan itu selama-lamanya. Jangan sampai Anda tidak lolos dari tahap yang kedua ini. Oke. Hidup di dunia penuh dengan penderitaan dan air mata adalah hal yang biasa dan tidak bisa dihindari akibat dosa yang diperbuat oleh nenek moyang kita. Namun, engkau masih bisa mencegah agar tidak mengalami penderitaan di kehidupan yang kedua, yaitu di akhirat. Penderitaan di dunia itu hanya puluhan tahun atau sementara, seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa di ayat yang sudah saya katakan tadi, di Mazmur 90 ayat yang ke-10. Kita baca ulang ayat ini. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, inilah gambaran tentang penderitaan hidup manusia. Nah, dari ayat ini saya bangun suatu skema tentang perjalanan hidup manusia. Oke, kita lihat skema hidup manusia. Mazmur 90 ayat 10. Oke. Kita coba bangun konsep ini. Hidup manusia itu seperti sebuah garis. Hidup manusia, siapapun Anda. Nah, garis kehidupan itu dimulai dari kelahiran. Dan suatu saat garis ini akan diakhiri dengan kematian. Siapapun engkau, seberapa hebat pun engkau, semuanya akan melewati garis ini. Lalu dari garis kelahiran sampai kematian kita isi dengan usia. Nah, usia 10, 20, 30, kemudian 40, 50, 60, 70, 80. Perhatikan baik-baik, kenapa saya berikan warna yang berbeda-beda 10 sampai 30 tahun warna hijau? Anda tahu filosofinya? Maksudnya adalah umur 10 dari kelahiran sampai umur 30 tahun mungkin masih lampu hijau. Lampu hijau artinya jarak dengan kematian mungkin masih jauh. Dengan catatan hidup Anda sehat, tidak mengalami musibah, bencana dan sebagainya. Ini alamilah, oke? Nah, ketika kita mulai menginjak usia 40 sampai 60, nah itu sudah lampu kuning. Karena di 40 fungsi organ itu juga sudah mulai menurun. Seiring dengan berjalan waktu 50-60 semakin menurun fungsi tubuh. Maka tidak heran sudah sakit-sakitan dan sebagainya. Kemudian suatu saat akan memasuki usia 70-80. Nah, ini adalah lampu merah artinya tidak lama lagi. Lalu di atasnya saya berikan tanda tanya setiap angka ini. Artinya kita tidak tahu kapan kehidupan ini akan berakhir. Seorang ahli filsafat dari Jerman namanya Martin Heidegger. Dia berkata, kelahiran adalah awal perjalanan menuju kematian. Artinya, begitu engkau dilahirkan, engkau sudah mulai melakukan satu perjalanan panjang menuju pada kematian. Nah, awal dan akhir hidup manusia itu penuh penderitaan. Kelahiran adalah air mata, kematian juga air mata.
Karena itulah hidup manusia penuh dengan penderitaan. Kalau kita mau kalkulasikan berapa persen penderitaan dan kebahagiaan, mungkin sukacita hanya 20%, 25%, duka cita 75%. Ini gambaran hidup manusia. Oke. Nah, setelah mati bukan habis perkara. Hanya ada dua pilihan setelah kita meninggal. Pilihan pertama adalah sorga, pilihan yang kedua itu adalah neraka. Pilihan itu ada di tangan Anda masing-masing. Orang lain tidak bisa mewakili Anda, orang lain tidak bisa memilih untuk Anda. Seperti yang dikatakan Ibrani tadi, bahwa setelah mati akan dihakimi. Nah, setelah dihakimi itu hanya dua tempat yang mungkin akan dituju, sorga atau neraka. Oke, jadi secara garis besar Bapak Ibu sudah ada gambaran ya, sorga atau neraka. Manusia terdiri dari 3 unsur yang sudah saya katakan tadi, ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Nah, yang menjadi pertanyaan kita di sini adalah kemana perginya ketiga unsur ini setelah kita mengalami kematian? Kemana? Tubuh akan pergi kemana? Jiwa akan pergi kemana? Dan roh akan pergi kemana? Penasaran? Bukan hanya Anda yang penasaran, saya juga penasaran. Makanya saya gali dan gali di Alkitab, gali berdasarkan berbagai macam informasi, sehingga walaupun tidak bisa memuaskan Anda 100% karena saya sedang berbicara dunia roh. Nah, yang namanya dunia roh, kita hanya meraba-raba ini. Kita hanya coba mencari informasi di alam yang sulit sekali kita deteksi. Tentunya pencarian informasi di alam lain berdasarkan tuntunan Alkitab atau firman Tuhan. Karena itu, apakah penjelasan saya akurat 100%? Apakah penjelasan saya memuaskan Anda? Bukan pada porsi saya menilai. Karena saya nggak bisa mengatakan penjelasan saya sudah pasti lengkap, sudah pasti konkret. Tidak bisa. Kembali lagi Anda bisa menilai masing-masing. Saya hanya memberikan pengetahuan-pengetahuan berdasarkan apa yang saya fahami di dalam kitab suci. Kita akan kupas kemana ketiga unsur ini akan pergi. Unsur yang pertama adalah tubuh jasmani. Tadi sudah disinggung bahwa tubuh jasmani karena diciptakan dari tanah, maka dia akan kembali ke tanah sebagai sumber manusia itu berasal. Lihat kembali Kejadian 3 ayat 19. Ayat ini sudah kita baca di bagian atas, tapi saya akan baca di bagian yang saya ketik warna merah. Engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Artinya, manusia diciptakan dari tanah, dikembalikanlah ke tanah. Oke? Dari tanah, kembali ke tanah. Jadi unsur pertama kita sudah temukan ya. Lalu Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, dari sini unsur kedua dimunculkan. Tubuh jasmani kembali ke tanah, karena itu dari sana diambil. Unsur yang kedua, roh. Ternyata roh manusia itu ditarik kembali oleh Allah ketika seseorang itu meninggal. Artinya sudah jelas kemana roh kita pergi. Namun supaya lebih tajam lagi, pasti kita akan kupas jiwa roh itu. Oke. Yang penting kita sudah memahami dulu unsur yang pertama. Tubuh kembali ke tanah. Nah, yang menjadi persoalan adalah tubuh kembali ke tanah. Bagaimana proses kembali ke tanah? Harus diapakan mayat itu? Apakah mayat itu dikubur ataukah mayat itu dikremasi? Nah, itu yang menjadi persoalan bagi kita. Kalau mayat itu dikubur, secara mayoritas bisa diterima. Agama apapun, saya yakin bisa terima bahwa mayat itu dikuburkan ke dalam tanah. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah dikremasi. Apakah boleh? Nah, disinilah pertentangan itu terjadi, pro dan kontra kremasi. Makanya di pelajaran penutup kita, di pelajaran terakhir, di topik yang ke-6, ada satu judul pro dan kontra tentang kremasi mayat.
Harapan saya Bapak Ibu bisa ikuti juga sampai selesai. Dengan demikian lengkap sudah topik atau tema mengenal hidup manusia dari kelahiran sampai kematian, bahkan sampai penghakiman nantinya. Oke? Kita akan kupas hal itu. Kita perhatikan di sini ada 3 unsur ini, roh, jiwa, dan tubuh. Tadi sudah dikatakan roh ini akan ditarik kembali oleh Allah. Okay? Lalu tubuh akan kembali ke asalnya, yaitu tanah. Sudah jelas ya? 2 unsur kemana perginya? Nah, tinggal masalah yang ketiga, itu jiwa. Bagaimana jiwa ini dan kemana jiwa ini akan pergi setelah kita meninggal? Tentu mengalami perpisahan ketiga unsur itu setelah kita meninggal dunia. Ada persepsi yang keliru. Sebenarnya yang perlu diselamatkan itu roh atau jiwa manusia. Nah, ini yang perlu kita pertajam. Karena seringkali saya menemukan ada kekeliruan. Kekeliruannya adalah ketika ada orang meninggal, kita berkata, semoga rohnya diterima di sisi Allah. Betul? Semoga rohnya diselamatkan. Betulkah yang diselamatkan roh manusia? Padahal tadi sudah dikatakan, roh ketika manusia meninggal, roh itu ditarik kembali oleh Allah. Nah, ketika roh itu ditarik kembali Allah yang mengaruniakan, apakah roh dari orang percaya atau semua orang ditarik? Menurut saya adalah semua orang, roh semua orang ketika meninggal ditarik kembali oleh Allah. Apakah engkau Kristen, non-Kristen? Apakah engkau percaya Tuhan atau tidak, ataukah engkau orang ateis? Apakah engkau baik ataukah orang jahat? Karena fungsi dari roh itu hanya menghidupkan tubuh jasmani kita. Okay? Begitu tubuh jasmani meninggal, maka fungsi dari roh selesai, ditarik kembali oleh Allah. Nah, yang menjadi persoalan kita sekarang adalah adanya penghakiman, dan ternyata yang akan dihakimi adalah jiwa kita. Jelas? Jiwa kita. Karena itu yang perlu diselamatkan itu bukan roh, apalagi tubuh, karena tubuh itu pasti kembali ke tanah. Tinggal masalahnya adalah dikubur atau dikremasi. Nah, masalahnya adalah tentang jiwa ini. Ternyata menurut Alkitab yang perlu diselamatkan itu bukan roh, melainkan jiwa. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 10. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kamu. Perhatikan kata di sini, jiwa. Jadi yang perlu diselamatkan ternyata jiwa, bukan roh. Jadi jangan salah kaprah. Karena selama ini kita salah kaprah. Karena kita tidak mendalami dan tidak uraikan secara jelas ketiga unsur tersebut. Okay? Kenapa saya katakan yang perlu diselamatkan adalah jiwa? Karena yang bisa dipengaruhi kejahatan itu jiwa, bukan roh. Nah, tubuh hanya menjalankan fungsi berdasarkan apa yang ada jiwa. Anda bisa senang, sedih, gembira, itu kan jiwa, areanya jiwa. Ketika engkau, misalnya, ada orang yang jahat, membunuh dengan keji. Anda kan pasti mengatakan itu sakit jiwa. Betul? Karena jiwa ini bisa berbuat jahat. Kenapa Anda tidak katakan sakit roh? Ketika orang itu jahat sekali, oh itu orang sakit roh. Kenapa Anda katakan sakit jiwa? Karena di jiwa inilah unsur perasaan senang, sedih, enak, tidak enak. Semua itu ada di jiwa. Nanti saya akan uraikan lebih jauh. Nah, itulah yang akan dihakimi oleh Tuhan nantinya. Kita lihat ayat lain. Yakobus 5 ayat 20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Sama. Baik Rasul Petrus maupun penatua Yakobus mengatakan yang perlu diselamatkan itu jiwa, bukan roh. Bisa tangkap? Jiwa yang perlu diselamatkan. Karena apa? Jiwa itulah yang akan menghadapi penghakiman Tuhan. Nah, kita lihat di sini. Alkitab menegaskan bahwa setelah manusia mati akan menghadapi penghakiman. Ayat ini muncul lagi karena memang ayat ini unik. Menekankan tentang kehidupan setelah kehidupan berakhir akan menghadapi penghakiman. Ibrani 9:27. Nah, apanya yang akan dihakimi? Apanya akan dihakimi? Karena tubuh sudah kembali ke tanah. Dari tanah manusia diciptakan. Lalu roh ditarik kembali oleh Allah. Perhatikan kembali ayat ini. Pengkhotbah
12 ayat yang ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi ayat ini roh semua orang itu ditarik kembali. Karena fungsi dari roh itu adalah menghidupkan tubuh jasmani. Itu dia. Bisa sangat? Artinya roh ini netral. Okay? Roh ini nggak bisa dipengaruhi yang jahat yang baik. Karena roh ini pelita, hanya menghidupkan tubuh jasmani kita. Nah, yang bisa dipengaruhi yang baik, dipengaruhi yang baik, yang jahat, dan sebagainya, itu ada di unsur jiwa. Jadi, roh manusia ditarik kembali oleh Tuhan. Nah, tinggal jiwa. Karena itu menurut saya yang akan dihakimi itu adalah jiwa manusia. Semoga Bapak tangkap ya. Nah, kita analisa lebih jauh lagi. Tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa. Karena yang akan dihakimi adalah jiwa kita. Maka yang harus diselamatkan juga adalah jiwa kita. Bukan tubuh. Tubuh itu nggak mungkin diselamatkan lagi. Pasti berakhir kembali ke tanah. Roh juga milik Tuhan. Ditarik kembali oleh Tuhan. Perhatikan beberapa ayat berikut di bawah ini yang menjelaskan bahwa jiwa inilah yang perlu diselamatkan. Perhatikan beberapa ayat ini. Kita akan mengutip penjelasan Tuhan Yesus tentang tubuh dan jiwa. Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Kok di sini dikatakan jiwa yang dibunuh, bukan roh? Ya. Lalu, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi yang akan masuk ke neraka apa? Jiwa, bukan roh. Oke, lihat baik-baik. Tubuh dan jiwa. Nah, tubuh dan jiwa di penggalan kalimat pertama itu menunjukkan jiwa yang ada di dalam tubuh jasmani ketika kita masih hidup di dalam dunia. Artinya ketika kita masih hidup di dalam dunia, di dalam diri kan ada 3 unsur ini. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Nah, kita takut mengalami penderitaan fisik. Tubuh jasmani. Takut dianiaya, takut disiksa, takut dibunuh. Karena apa? Karena sakit. Nah, yang menjadi persoalan kita adalah sumber rasa sakit ini apakah pada jiwa atau pada tubuh jasmani? Coba renungkan baik-baik. Sumber rasa sakit pada jiwa atau pada tubuh? Menurut saya, sumber rasa sakit itu ada pada jiwa, bukan pada tubuh. Karena tubuh ini hanya media perantara rasa sakit. Hal itu mudah kok, mudah sekali kita buktikan. Misalnya, kita masih hidup nih. Anda yang sedang menonton video saya, coba cubit kulit Anda, cubit daging Anda, oke? Sakit nggak? Sakit. Karena apa? Ada jiwa di dalam diri Anda. Nah, kalau nggak, cubit tetangga Anda, mungkin istri Anda, suami Anda, atau anak Anda yang sedang sekeluarga menonton video saya. Cubit. Kalau dia teriak, berarti dia masih hidup. Oke? Nah, setelah itu maaf kata ya. Orang yang Anda cubit tadi mengalami serangan jantung 5 menit kemudian, meninggal. Coba Anda cubit, masih sakit nggak? Okay? Masih sakit nggak? Padahal baru berselang 5 menit. Ketika Anda cubit, itu sudah jadi mayat. Dia nggak akan rasa sakit lagi. Artinya apa? Media rasa sakit itu pada tubuh. Sumber rasa sakit itu pada jiwa. Makanya jiwa inilah yang akan dihakimi. Karena jika setelah mati tidak ada rasa sakit lagi, apanya yang mau dihakimi? Untuk apa lagi dihakimi? Betul? Karena itu begitu kita meninggal, tubuh jasmani sudah tidak ada rasa sakit lagi, tapi masih ada penghakiman. Nah, yang dihakimi bukan tubuh jasmani lagi, tapi jiwa kita. Lalu, jiwa yang kedua. Perhatikan jiwa yang kedua. Jiwa dan tubuh. Nah, ini berkaitan dengan tubuh rohani dan jiwa rohani. Artinya, setelah kita meninggal, tubuh jasmani kembali ke tanah. Tapi jiwa itu membutuhkan satu wadah juga, yaitu wadah tubuh rohani. Nah, waktu itulah kita akan menghadapi penghakiman Tuhan. Jadi jiwa itu nggak terbang sendiri, tidak. Dia butuh wadah. Jadi ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Dan yang akan diselamatkan itu adalah jiwa kita. Nah, kalau nggak selamat berarti jiwa kita yang akan masuk ke dalam siksaan api neraka. Karena yang menjadi sumber rasa sakit itu ada pada jiwa kita. Karena itu, yang perlu diselamatkan itu menurut saya adalah jiwa kita.
Karena tubuh jasmani pasti mati suatu saat. Sedangkan jiwa itu kekal, jiwa itu tidak pernah mati. Dia abadi, dia kekal selama-lamanya. Ketika dia masuk ke dalam api neraka, maka dia juga akan mengalami siksaan kekal. Wah, itu mengerikan nih kalau sudah berbicara siksaan kekal. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa jiwa manusia adalah perasa. Berarti bisa dipengaruhi siskon, situasi kondisi. Bisa dipengaruhi yang baik dan bisa dipengaruhi yang jahat. Karena itulah yang akan dihakimi itu adalah jiwa kita. Tubuh itu kan nggak bisa dipengaruhi yang baik dan jahat. Karena tubuh ini hanya materi, hanya media untuk melaksanakan apa yang ada dalam jiwanya. Kalau orang itu jahat, jiwanya bermasalah. Tubuh ini yang melakukan kejahatan atas keinginan jiwa itu. Kita lihat, jiwa itu adalah perasa. Matius 11 ayat 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Perhatikan, jiwamu yang dapat ketenangan. Bukan rohmu. Karena roh itu yang menghidupkan tubuh. Jadi yang merasakan damai sejahtera, ketenangan, sebagainya, itu ada pada jiwa. Demikian pula yang merasa sedih, stres, putus asa, itu ada pada jiwa. Makanya kalau stres tidak bisa dikontrol, tidak bisa tidak bisa dibendung, akhirnya ujung-ujungnya orang itu sakit jiwa. Betul? Nggak dikatakan sakit roh, sakit jiwa. Kenapa? Jiwanya yang bermasalah tidak berhasil dibereskan. Lalu Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Segenap hati dan dipengaruhi oleh jiwa kita. Kenapa dengan segenap jiwa? Karena yang bisa punya perasaan itu ada pada jiwa. Saya mengasihi seseorang. Nah, jiwa dengan hati saya itu akan bekerja bersama. Misalnya saya mencintai seseorang, itu pada jiwa. Saya membenci orang itu juga pada jiwa. Bisa pasangan suami istri. Ketika lagi jatuh cinta, happy, senang-senang, karena jiwanya itu lagi happy. Tapi setelah itu konflik, musuhan, sampai cerai, timbul kebencian, juga ada di jiwa. Oke? Penjelasan Raja Daud tentang jiwa. Kita lihat apa yang dikatakan Daud. Jiwa manusia adalah perasa. Karena itu jiwa seseorang sangat menentukan perasaan orang itu. Lihat Mazmur 16 ayat 9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Perhatikan kaitannya. Dimulai dari hati. Hati dan dampaknya ke jiwa. Jiwanya bersorak-sorak. Karena yang bisa merasakan sukacita, happy, itu ada pada jiwanya. Nah, yang melaksanakan apa yang ada di hati dan jiwa itu adalah tubuh. Maka dikatakan tubuhku diam dengan tentram. Karena ketika hatimu tenang, jiwamu gembira, tubuhmu pasti tenang. Kenapa kita mengalami sakit tubuh jasmani? Karena jiwa kita bermasalah. Makanya Alkitab mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Betul? Obat untuk tubuh jasmani kita. Karena itu kalau orang yang seringkali stres, sedih, itu tubuhnya gampang sekali jatuh sakit. Lalu, karena jiwa adalah perasa, maka bisa emosi dan bisa dipengaruhi. Sehingga jiwa itu bisa menjadi rusak, artinya melakukan hal-hal yang jahat. Lihat perkataan Daud lagi. Mazmur 35 ayat 16. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus. Bagaimana rasanya orang diolok? Pasti Anda terpancing emosi dong. Kalau sekali diolok mungkin oke lah. Tapi berulang kali diolok, diejek-ejek, Anda marah nggak? Marah. Nah, ketika engkau marah seperti itu ada di jiwa, bukan pada roh Anda. Menggertakkan giginya terhadap aku. Bukan hanya mengolok, tapi mengejek dong. Kemudian ayat 17. Sampai beberapa lama Tuhan engkau memandangi aku. Artinya Daud ini berusaha menahan emosi. Tapi ketika dia menahan emosi, kebencian, kemarahan Daud sebenarnya juga muncul. Dia takut juga suatu saat dia meledak. Dan ketika emosi Daud meledak sampai membunuh orang yang mengejeknya, menggertaknya, maka selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka. Artinya jiwa Daud jadi rusak karena dipengaruhi oleh orang lain. Bisa tangkap? Nyawaku dari singa-singa muda. Artinya ketika
engkau sampai melakukan kejahatan kepada orang lain, artinya jiwamu rusak, jiwamu bermasalah. Ketika engkau benci orang lain, jiwa itu rusak, jiwa itu masalah. Apalagi kalau sampai engkau lakukan kekerasan, baik verbal maupun non-verbal, jiwamu itu bermasalah. Karena itu banyak orang tuh jiwanya bermasalah, sakit jiwa lah istilahnya, tanpa mereka sadari. Lalu sekarang kita lihat penjelasan Paulus tentang jiwa. Tentunya saya tidak bisa kupas satu demi satu tokoh untuk menguraikan pandangan mereka tentang tubuh, jiwa dan roh. Tidak bisa. Nah, saya hanya ambil tiga tokoh. Yesus, Daud, dan Paulus. Oke, kita lihat. Ini yang Paulus. Paulus memiliki pemahaman yang sama bahwa jiwa ini bisa dipengaruhi. Jiwa manusia itu bisa dipengaruhi oleh kejahatan dan bisa tercemar. Karena itu seharusnya yang akan mengalami penghakiman itu adalah jiwa manusia. Karena jiwa manusia bisa tercemar oleh dosa. Bukan pada rohnya yang tercemar. 1 Korintus 7 ayat 34. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Perhatikan yang saya cetak merah dan garis bawah, tubuh dan jiwa mereka kudus. Kudus dibalik berarti tercemar. Nangkap nggak? Artinya orang yang ingin melayani Tuhan, fokus kepada Tuhan, dia harus menjaga kekudusan. Karena supaya dia diperkenan Tuhan. Nah, ketika jiwanya tidak tercemar, maka tubuhnya jadi kudus. Tubuhnya jadi suci. Tapi kalau jiwanya tercemar oleh banyak kekotoran, kedengkian, kemabukan, keinginan daging, pasti dampaknya ke tubuh dia. Misalnya Anda membenci seseorang, sikap tubuh Anda tuh sudah menunjukkan kebencian. Beda, betul nggak? Cara Anda memandang itu sudah menunjukkan kebencian. Misalnya kalau suami istri lagi baik-baik, kan pandangannya mesra, pandangannya baik. Tapi kalau kita musuhan, kan pandangannya begini. Nah, ini kan dampaknya langsung dari jiwa, dampak langsung ke tubuh jasmani kita. Lalu kemana perginya ketiga unsur ini setelah mati? Di sini ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Nah, sebagian sudah saya ungkapkan di atas bahwa tubuh kembali ke tanah, roh kembali kepada Allah. Nah, sekarang adalah masalah jiwa. Coba kita dalami ketiga unsur ini. Tubuh, jiwa, dan roh. Untuk lebih jelasnya, berikut akan diuraikan secara singkat peran atau fungsi dari ketiga bagian. Fungsi tubuh, fungsi jiwa, dan fungsi roh. Nah, dari manusia supaya kita tahu kemana perginya nanti setiap bagian itu. Tubuh, jiwa, dan roh. Kita lihat sekarang. Yang bagian pertama adalah tubuh. Wadah untuk menampung jiwa dan roh manusia. Artinya fungsi tubuh. Fungsi tubuh adalah menampung jiwa dan roh. Jadi begitu jiwa dan roh keluar dari tubuh, fungsi tubuh selesai. Artinya Anda sudah jadi mayat. Mayat udah nggak bisa apa-apa. Fungsinya selesai. Bisa tangkap ya? Kemudian tubuh melakukan keinginan jiwa karena yang bisa merasakan senang, sedih, bahagia, nikmat ada pada jiwa. Jadi setiap kali kita melakukan hal baik ataupun hal yang jahat pada jiwa. Pada jiwa kita. Nah, jiwa inilah yang menginstruksikan tubuh kita. Misalnya, saya setelah nikmati makannya, enak makannya. Ada kan perasa. Atau saya kemudian tidak suka sama seseorang. Nah, ini kan jiwa kita. Jiwa kita yang nggak suka. Dan ketika jiwa kita tidak suka, maka kita akan pasang jarak dengan orang itu. Sikap kita juga dingin pada orang itu. Artinya jiwa langsung mempengaruhi tubuh kita. Lihat 1 Petrus 2:11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging berjuang melawan jiwa. Perhatikan, keinginan daging itu dipengaruhi oleh jiwa kita. Jadi keinginan-keinginan daging. Karena mungkin jiwa kita ingin hidup benar, tapi keinginan daging kita yang berpengaruh sehingga jiwa kita terpengaruh. Lalu yang kedua,
roh kita. Roh manusia itu sifatnya itu netral. Dia adalah pelita Allah, dia adalah hati nurani dari Allah. Okay? Roh ini hanya menghidupkan tubuh. Dan begitu kita meninggal, tugas dari roh selesai. Ditarik kembali oleh Allah. Karena kita jadi mayat. Berarti roh ini hanya menghidupkan tubuh jasmani. Perhatikan kembali apa yang dikatakan Yakobus 2 ayat 6. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Artinya begitu kita selesai, fungsi roh juga selesai. Kita sudah mati. Bisa tangkap ya? Nah, rohnya kemana? Tadi saya sudah katakan ditarik kembali oleh Tuhan. Tinggal masalah yang ketiga, yaitu jiwa. Kita analisa tentang jiwa kita. Jiwa itu adalah perasa. Jiwa manusialah yang berperan sangat menentukan apakah engkau sedih, senang, menentukan juga apakah engkau jadi orang jahat atau orang baik. Kalau engkau jadi orang jahat sekali, maka disebut engkau sakit jiwa karena saking kejamnya, oke? Dan lain-lain. Itu ada pada unsur jiwa. Jiwa manusia bisa tercemar oleh kejahatan, perselingkuhan, keinginan daging, dan berbagai dosa yang diperbuat oleh manusia. Itu semua ada pada jiwa. Karena itu misalnya Anda sedang jatuh jiwa, jiwanya sedang jatuh cinta, jiwa Anda yang berperan di sana. Ketika Anda putus cinta, Anda stres, gila juga jiwanya, Anda sakit jiwa. Oke? Kemudian dari sini lalu kita lihat 1 Korintus 7:3-4 yang dikatakan oleh Paulus tadi, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Jadi jiwa ini bisa tercemar. Nah, karena bisa tercemar oleh yang jahat dan sebagainya, keinginan daging, perselingkuhan dan sebagainya, maka yang akan dihakimi adalah jiwa. Jadi jangan salah. Tubuh nggak mungkin dihakimi karena kembali ke tanah. Roh nggak dihakimi juga karena ditarik kembali oleh Allah. Dan jiwa itulah yang menghadapi penghakiman Allah. Nah, saat penghakiman, yang akan dihakimi itu adalah jiwa manusia yang menjadi perasa. Sakit, senang, sedih. Jadi ketika engkau tidak lolos dari penghakiman, engkau disiksa di api neraka. Dan yang bisa merasakan sakit itu kan pada jiwa kita. Nah, itulah yang perlu diselamatkan. Jadi Bapak Ibu sudah tangkap ya? Tubuh, jiwa, roh. Ketika masih hidup di dunia, ketiga unsur inilah yang membentuk manusia secara utuh sehingga menjadi makhluk yang hidup. Dan ketika kita meninggal, maka ketiga unsur ini akan terpisah satu sama lain. Tubuh kembali ke tanah seperti semula diciptakan dari tanah, roh ditarik kembali oleh Allah yang mengaruniakannya, dan jiwa akan menghadapi penghakiman Allah. Sudah bisa tangkap di sini? Jadi kemana ketiga bagian tersebut akan pergi? Karena itu menurut saya yang perlu diselamatkan adalah jiwa, bukan pada roh maupun pada tubuh. Lihat yang dikatakan oleh Yakobus. Jadi sudah banyak tokoh-tokoh yang saya ungkapkan di sini. Yakobus 1 ayat 22:1. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Perhatikan kata amarah, itu berkaitan dengan jiwa. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Perhatikan di sini, yang perlu diselamatkan itu adalah jiwa. Kenapa demikian? Karena jiwa inilah yang dipengaruhi oleh, misalnya tadi di ayat 1, sesuatu yang kotor, kejahatan, macam-macam hal-hal yang buruk ini ada pada jiwa. Nah, jiwa inilah yang harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Karena itulah jangan sampai jiwa kita tercemar, tapi jiwa kita dibersihkan oleh firman Tuhan, jiwa kita dituntun oleh firman Tuhan sehingga jiwa ini diselamatkan. Kemudian karena itulah jiwa manusia harus dipelihara dan dijaga agar tidak terjebak dalam dosa dan mengalami kebinasaan. Nah, tadi kan perlu diselamatkan, berarti jiwa manusia itu perlu dijaga. Nah, lihat penulis Ibrani katakan apa? Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira,
bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan jiwa bagimu. Jadi jiwa itu harus dijaga, dipelihara. Kenapa demikian? Karena jiwa ini jangan sampai binasa. Dipelihara. Makanya fungsi pendeta, fungsi penatua, fungsi pemimpin rohani adalah melindungi domba-domba, melindungi jiwa mereka. Dengan firman dituntun agar mereka hidupnya benar, jiwa mereka tidak rusak, jiwa mereka jangan sampai tidak lolos dalam penghakiman Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lihat kembali tentang 2 tahap kehidupan. Tahap pertama di dunia, tahap yang kedua di akhirat. Nah, tahap pertama, dan kedua. Tahap pertama dimulai dari kelahiran dan diakhiri dengan kematian. Berarti tahap pertama sudah selesai. Lalu kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap pertama itu ada tubuh jasmani. Tubuh jasmani terdiri dari 3. Ada tubuh jasmani, ada jiwa, dan ada roh. Nah, ini tubuh jasmani. Waktu kita hidup, ini tahap pertama, tubuh jasmani, tubuh, jiwa, roh. Nah, setelah itu kita mengalami kematian. Setelah itu memasuki tahap yang kedua. Ini harus melewati satu proses, itu kematian. Dikubur atau dikremasi. Nah, itu nanti kita kupas pada topik yang terakhir. Nah, setelah itu dimulailah kehidupan yang kedua, yaitu kebangkitan. Nah, setelah dibangkitkan, lalu dimulailah kehidupan tahap yang kedua. Nah, di tahap yang kedua itu bukan 3 unsur lagi, tapi hanya ada 2 unsur. Nah, ini disebut tubuh rohani. Jadi, tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Nah, tubuh rohani inilah yang menampung kedua unsur itu. Apa itu? Roh, tubuh, dan jiwa. Rohnya kemana? Itu roh tubuh rohani itu. Rohnya itulah yang menjadi wadah satu tubuh rohani. Jadi setelah kita mati, sudah tinggal 2 unsur. Tubuh, rohani, dan jiwa. Nah, di sini perhatikan ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Kalau tubuh jasmani ada 3 unsur, tubuh rohani hanya 2 unsur, yaitu roh dan jiwa. Kemudian setelah saya uraikan, semoga Bapak bisa tangkap. Nah, karena bahannya cukup panjang, jadi terpaksa saya akan kupas untuk kedua kalinya, yaitu bagian yang kedua. Saya berharap Bapak Ibu bisa ikuti sampai selesai, karena itu cukup menarik nih. Nanti sampai ke penghakiman seperti apa, kapan penghakiman, lalu setelah kita mati, apakah langsung penghakiman? Nah, itu semua akan saya kupas pada bagian yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Segala puji hormat bagi kemuliaan Raja segala raja, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai memimpin kami. Sehingga hari ini kami sudah belajar tentang kemana manusia akan pergi setelah mati. Dan hamba-Mu juga sudah mencoba menguraikan tentang fungsi dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan kemanakah tubuh, jiwa, dan roh ini akan pergi setelah mati. Semoga penjelasan hamba-Mu bisa dimengerti oleh umat-Mu. Sehingga mereka memiliki gambaran yang jelas ketika mereka menghadapi kematian. Bukan sesuatu yang menakutkan lagi karena mereka tahu mereka akan pergi kemana. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua sudah menyimak tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang kemana kita pergi setelah kita mati. Dalam hidup manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Dan tadi Pak Nathan sudah jelaskan kepada kita, tubuh kemana? Tubuh ke tanah, roh kemana? Alkitab beritahu kepada kita, roh kembali kepada yang punya, yaitu Tuhan. Pertanyaannya, jiwanya kemana? Roh dan jiwanya bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kita sudah mendengar suatu hal yang luar biasa, bahwa setelah kita meninggal ternyata masih ada penghakiman. Dan yang nanti dihakimi adalah jiwa, bukan tubuh tapi jiwa. Oleh karena itu Alkitab juga tadi udah bilang bahwa yang diselamatkan adalah jiwanya, bukan yang diselamatkan itu tubuhnya tapi jiwanya. Oleh karena itu kita sama-sama berdoa agar jiwa kita benar-benar terpelihara selalu ada dalam Tuhan Yesus, selalu setia kepada Tuhan. Bahkan tadi Pak Nathan sudah singgung satu ayat bahwa kami, jiwa itu perlu dijaga. Siapa yang menjaga? Ada Tuhan yang menjaga, dan kami sebagai hamba Tuhan pun menjaga. Untuk itu dalam kelas pranikah dan juga kelas
Prabaptis, saya selalu tekankan tentang tertanam di gereja lokal. Kenapa kita harus tertanam di gereja lokal? Karena di gereja lokal kita sebagai gembala Tuhan, sebagai hamba Tuhan, gembala sidang, kita menjaga jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Orang-orang yang mengisi form dan setia itu tiap hari kita berdoa supaya jiwanya selamat, supaya jiwanya terpelihara, ya kan? Supaya jiwanya tidak stres, supaya jiwa tidak depresi atau jiwanya menjadi sesuatu yang cemaskan, khawatir, takut dan lain sebagainya. Karena jiwa itu perasa, tadi Pak Nathan jelaskan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya berharap supaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan yang ada. Saya atas nama pribadi dan juga semua jemaat dan pengurus GBI Double Silato Mantan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Nathan yang sudah melayani kami dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga selalu. Maju terus sama-sama Bapak dalam pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman Bapak Ibu, seperti biasa kita ada hari Senin ini, Senin sampai Jumat masih ada kelas pranikah. Karena ada satu pasangan yang akan diteguhkan pernikahannya. Oleh karena itu Bapak Ibu boleh dukung dalam doa agar kelas ini dapat berjalan yang baik. Saya mengucapkan selamat lahir baru bagi Bapak Bambang dan juga Bu Vivi. Buat Vivi yang sudah dibaptis pada hari Jumat lalu, yang dimana mereka sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat dan mau hidup baru. Dan terus dukung agar tanggal 6 mereka masuk dalam pernikahan yang kudus dapat berjalan dengan baik. Dan ada lagi yang membutuhkan pelayanan, yang membutuhkan dukungan doa, silakan WhatsApp saya. Nomor handphone, nomor WhatsApp ada di deskripsi yang ada. Bapak Ibu yang lain yang membutuhkan doa, silakan. Mari kita satu hati, kita akhiri ibadah live streaming kita hari ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus segala puji dan syukur kami boleh naikkan kepada Tuhan. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dan kuasa-Mu yang menyertai kami hari ini. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, meteraikan firman itu dalam kehidupan kami. Bahwa kami Bapa bukan sekedar menjadi pendengar, tapi melakukannya dalam kehidupan ini. Sehingga kami boleh terima janji Tuhan, berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan luar biasa. Biarlah kami belajar Bapa untuk mempersiapkan diri ini. Sehingga tubuh kami benar-benar disiapkan, baikkan jiwa kami dan roh kami. Sehingga kami selalu kudus, hidup benar di hadapan-Mu. Sehingga kami akan masuk dalam kerajaan-Mu, hidup bersama dengan Engkau. Orang yang mengenal Engkau, orang yang setia kepadamu, tidak pernah Engkau lupakan. Berkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang setia beribadah hari ini. Yang menyaksikan, yang menonton, melihat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, tolong Tuhan berkati Bapak. Mereka menyaksikan dan mereka perhatikan. Biar Tuhan jamah selalu Bapak. Berkati anak-anak-Mu yang lain, bahkan orang tua yang ada di gereja-Mu. Oma Wesley Teroreh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, naungi selalu, bentengi selalu, tutup bungkus Bapa dengan kuasa darah-Mu selalu. Dalam nama Yesus, anak-anaknya bahkan mantu dan cucunya juga ditolong, diberkati selalu keluarga-keluarga ini Bapa. Dalam nama Yesus, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang lain yang mengalami usaha mereka, dalam bisnis mereka Tuhan tolong Bapak, yang memulai usaha yang baru Tuhan campur tangan. Bahkan usaha mereka lagi lesu Tuhan tolong Bapak, agar mereka kembali menemukan cara-Mu, kehendak-Mu dalam pemerintahan Bapak. Hamba juga berdoa Bapak dan menyerahkan anak-anak-Mu yang lain ke dalam tangan Tuhan, orang tua yang lain, baik Papa dan Mama daripada Desi. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan lindungi selalu, berkati Bapak selalu keluarga ini, berkati Papa dan Mama Jeffrey juga Tuhan tolong Bapak. Keluarga daripada Santi juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa buat Om Hani, Tante Selviono, Tuhan berkati. Bahkan juga kami berdoa Ibu Damayanti, Tuhan berkati. Anak-anak-Mu yang lain dimanapun mereka berada, baik orang tua hamba-Mu maupun orang tua istri hamba-Mu, Tuhan berkati kami selalu. Dalam nama Yesus kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur mereka sembuh dan sehat selalu. Papa dan Mama dari Christine dan Hendra juga Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sertai Bapak dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna adanya di hidup kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami juga berdoa dan menyerahkan Bapak buat anakku Dev dalam garis depan dalam penanganan COVID. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Bahkan juga kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak-Mu yang terulur tangannya untuk memberi persembahan, Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus.
tangan yang terulur memberkati pekerjaanmu, bahkan perpuluhan. Tuhan selalu menyediakan caramu untuk menolong memberkatinya dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami berdoa Bapak dan serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa ini, bangsa pilihanmu. Tuhan juga berkati ya, untuk kemuliaan namamu. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Dan kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan. Kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Kita sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Dan nanti juga ibadah di minggu yang kedua tanggal 13 kita tatap muka di Hotel 88. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.